Halo mitra bendaharawan pemerintah yang kelopak matanya selalu berwarna merah karena kurang tidur. Ya, hidup memang tidak pantas untuk ditangisi, kata Bang Jago. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial perhitungan dan penyetoran PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah. Yang paling pertama kita akan mempelajari dasar hukum yang mengatur tentang PPh pasal 22. Dasar hukum ini nanti bisa dibaca sendiri karena informasi referensi ini akan disertakan pada deskripsi dari video ini. Jadi ada undang-undang, ada PMK, silahkan dipelajari. Pemotongan PPh pasal 22 dikenakan pada belanja pengadaan barang. Jadi pada prinsipnya pemotongan pajak ini dikenakan atas bukti pembayaran yang tidak terpisahkan. Jadi memang dilarang keras untuk memisahkan bukti dalam rangka untuk menghindari pemotongan pajak karena memang sangat bertentangan dengan aturan. Apalagi bendaharawan pemerintah dalam ketentuan pajak penghasilan sebagai wajib pungut dan juga wajib setor. Baik, untuk penjelasan dan juga tarif PPh pasal 22 kita perlu melihat beberapa kategori pembayaran. Seperti yang pertama untuk pembelian barang di bawah 1 juta itu memang tidak dikenakan pajak, baik PPN maupun PPh. Untuk kategori yang berikutnya, untuk pembelian barang non-lokal 1 juta sampai dengan 1.999.999, sekian ini akan dikenakan PPN saja PPN dengan tarif 10% dari DPP. Baik, untuk kita samakan persepsi DPP untuk semua bukti yang di dalamnya terdapat keterangan harga sudah termasuk PPN, DPP-nya itu dihitung dengan rumus 100/110 dari harga bruto. Namun jika pada pembelian itu terdapat faktur faktur pajak pembelian yang sudah ada DPP-nya, maka 10% itu dikali DPP yang sudah tertera pada faktur. Jadi yang ada faktur kita tidak perlu lagi mencari DPP-nya karena memang sudah tertera dalam fakturnya. Jadi ini kita samakan persepsi karena kesalahan ini sering berulang Untuk kategori yang berikutnya pembelian barang non-lokal di atas 2 juta akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dari bruto bukan dari DPP, tapi dari bruto. Kita harus samakan persepsi supaya tidak salah. Untuk yang punya NPWP memang tarifnya 1,5%, 1,5%. Sedangkan yang tidak punya NPWP akan dikenakan punishment sebesar 100% dari tarif normal, jadinya 3% dari harga bruto. Jadi memang tugasnya bendaharawan pemerintah, kita harus mengedukasi para mitra kerja kita, vendor ataupun pihak ketiga untuk memiliki NPWP. Jadi selain PPh pasal 22, yang 2 juta ke atas juga akan kena PPN dengan tarif juga 10% dari DPP. Untuk kategori yang berikut, pembelian barang lokal batu, pasir, kerikil, kayu gelondongan di sini maksudnya hanya akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif yang sama karena memang prinsip dari PPN itu dikenakan atas barang-barang yang mengalami perubahan atau pertambahan nilai. Sehingga kalau misalnya batu belum ada pertambahan nilai, pasir juga sama kayu gelondongan atau kayu bulat itu juga sama, belum ada perubahan nilai di sini. Namun kalau misalnya batu, pasir ditambah semen jadi batako misalnya, ini akan dikenakan PPN karena
sudah ada pertambahan nilai di sini, nilai usaha ya, nilai produksi, sehingga membuat barang itu menjadi memiliki nilai jual yang lebih tinggi, maka dikenakan PPN. Kalau untuk barang lokal ya, seperti yang dimasukkan di kategori 4 ini memang tidak kena PPN, hanya PPh pasal 22. Selain itu ada belanja yang tidak kena PPN, itu buku pelajaran umum, kitab suci, dan juga buku pelajaran agama. Meskipun di atas 2 juta ya, juga hanya dikenakan PPh pasal 22. Ini diatur pada PMK ya. Ada PMK nomor 68 dan juga ada PMK nomor 5. Silahkan dibaca sendiri. Oke. Ya, selain buku pelajaran ya, kitab suci dan juga buku pelajaran agama, kategori belanja pengadaan benih, tanaman, dan juga ternak, walaupun di atas 2 juta juga hanya dikenakan PPh pasal 22, jadi tidak kena PPN. Baik untuk NPWP, ya, NPWP pembayaran yang nanti di-entry pada pembuatan billing, untuk pengadaan barang, semua NPWP atas nama pihak ketiga ataupun vendor. Dengan kode jenis setoran ya, 411122-920 untuk bendaharawan pemerintah daerah, dan juga untuk bendaharawan instansi pemerintah lainnya, instansi pusat maupun desa juga ada kodenya sendiri ya. Nah, jadi bisa kita sesuaikan. Oke. Ini untuk kode jenis setoran PPh, sedangkan untuk kode jenis setoran PPN adalah 411211-920 ataupun lebih, ataupun di bawah ini 920 untuk kategori instansi pemerintah masing-masing. Silahkan disesuaikan. Baik, untuk penjelasan faktur seperti ini ya, bisa dibaca lagi, dan juga penjelasan tarif DPP juga sama. Baik, kita masuk ke tahap berikutnya. Jadi memang kami sudah menyiapkan simulasi perhitungan. Hal ini disesuaikan dengan IQ ya, IQ kita, dan juga bermaksud supaya tidak menambah-nambah pekerjaan Bapak Ibu bendaharawan untuk melakukan perhitungan. Kami sudah menyiapkan form perhitungan ya, sesuai dengan kriteria dan juga tarif. Jadi form ini juga disertakan pada deskripsi dari video ini pada file yang sama. Silakan di-download dan juga digunakan. Baik, kita langsung ke contoh ya. Misalnya ada pengadaan buku totalnya 1.500.000. Ya, kita masukkan di sini. Di sini akan muncul DPP-nya jika DPP atau jika tidak ada faktur ya. Maka PPN-nya adalah Rp136.364. Ini kita dapat nilai PPN-nya. Jadi langsung di billing ya dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada pembayaran lain misalnya ya. Contoh untuk non lokal di atas 2 juta. Misalnya ada bukti atau invoice ya. Di sini misalnya dari mitra ya, mitra pihak ketiga atau vendor atas nama Saate ya, CV Saate, menerbitkan tagihan ataupun invoice atas pembelian laptop ya, 3 unit dengan harga masing-masing 15 juta rupiah. Dan di dalam invoice ini terdapat keterangan harga termasuk PPN. Jadi memang tidak ada faktur penjualan, tetapi di tagihan ataupun invoice ada keterangan harga termasuk PPN. Maka di sini dari simulasi perhitungan ini ya,
kita masukkan saja ya, karena ini di atas 22 juta. Misalnya tadi di invoice 45 juta ya. Di sini kita masukkan saja. Maka akan kita dapatkan ya besaran dari PPh pasal 22 ya, 1,5% dari harga bruto sebesar 675.000. Ya tentunya ini punya NPWP. Kalau memang tidak ada NPWP berarti 2 kali lipat. Tapi ini kita pakai yang ini ya, yang ada NPWP-nya. Dan untuk PPN sebesar 10% dari DPP. Ya DPP ini karena memang tidak ada faktur pajak ya, maka DPP dicari dari 100/110 dari harga bruto ini tadi. Nah, jadi di sini kita mendapatkan PPN sebesar 675.000 dan juga PPh sebesar 4.090.909. Jadi ini dua pajak sudah kita dapat ya, dari perhitungan otomatis ini. Ya, jadi perhitungan ini sudah otomatis, silahkan dimasukkan, disesuaikan saja. Baik, untuk contoh yang ketiga, bagaimana untuk pembelian barang lokal ataupun tadi ya, seperti penjelasan tadi, buku pelajaran umum, kitab suci, dan juga buku pelajaran agama, benih, dan tanaman. Misalnya 50 juta ya nilainya. Maka kita akan mendapatkan PPh 22 ya, PPh pasal 22 ya, 1,5% dari bruto, tentunya 750.000. Ya, ini kita dapat besaran PPh pasal 22-nya. Jadi ada penjelasan, jika ada faktur pajak, masukkan nilai DPP seperti yang tertera pada faktur pajak. Oke. Ya, ini kita ambil contoh lagi, misalnya ternyata untuk pengadaan laptop tadi ya, sesuai invoice ini, ternyata anggapan keterangan harga termasuk PPN ini tidak ada, tetapi ada faktur pajaknya. Dan di dalam faktur diterapkan DPP untuk PPN misalnya 45 juta. Maka nilai PPN-nya sama dengan 4.500.000. Jadi kalau yang ada DPP di faktur, kita masukkan di kolom DPP ini. Jadi kita akan mendapatkan nilai akurat dari PPN tadi. Jadi kita sesuaikan dengan dokumen yang ada. Oke, next kita akan mempraktekkan proses billing PPN dan juga PPh pasal 22. Jadi kita jalankan web browser. Selanjutnya kita masukkan URL ya, djponline.paja.id. Kita masukkan URL, atau yang sudah punya tombol DJP online silahkan diklik. Tapi kalau yang belum punya, kita masukkan URL-nya, ataupun bisa googling ya. Oke. Selanjutnya kita masuk dengan NPWP, tentu NPWP yang sudah terdata ya, ID NPWP yang sudah terdata pada EVIN. Kalau yang belum terdata silakan menghubungi KPP setempat. Dan selanjutnya kita masukkan password. Yang berikut kita masukkan kode keamanan ya. Ini kode keamanan yang tampil ya. Ya, kita pilih login. Ya, kita sudah masuk ke dashboard pembayaran pajak. Kita pastikan profil kita di pojok kanan. Jika sudah benar, selanjutnya kita pilih bayar. Oke. Selanjutnya kita pilih pada tombol e-billing.
Ya, satu kali klik. Jadi kita sudah masuk ke surat setoran elektronik. Akan tampil NPWP, nama dan juga alamat. Selanjutnya kita pilih jenis pajak. Misalnya kita bayar PPN ya. PPN. Jadi sampelnya di sini kita menggunakan bukti invoice ya, tagihan yang ini. Silahkan nanti disesuaikan dengan tagihan masing-masing. Dari perhitungan di simulasi ya, kita pakai yang untuk pengadaan barang yang non lokal tadi dengan harga 45 juta sesuai pada invoice ya. Dan juga ada PPh pasal 22 675.000 dan juga PPN-nya. Jadi kita billing yang pertama misalnya PPN. Oke. Yang berikut untuk jenis setoran disesuaikan ya. Dalam penjelasan tadi kita bisa menggunakan 920 ya untuk pemungutan oleh bendaharawan yang menggunakan APBD. Jadi ini untuk pemerintah daerah ya, baik Pemprov maupun pemerintah kabupaten yang menggunakan APBD. Tapi misalnya untuk bendaharawan yang menggunakan APBN ya, ini kita menggunakan kode jenis setoran yang 910. Gitu juga untuk desa, bendaharawan pemerintahan desa, ini menggunakan kode jenis setoran yang 930. Nanti disesuaikan saja. Jadi di sini untuk sampel kita menggunakan 920 ya. Misalnya bendaharawan pemerintah daerah yang menggunakan APBD. Oke, ini sumber dananya dari APBD. Jadi kita pilih yang 920. Ya, masa pajak ini kita biarkan default ya. Selanjutnya untuk tahun pajak kita sesuaikan saja. Di sini kita pilih misalnya tahun anggaran 2021. Nah, di sini subjek pajak ya, untuk PPN maupun PPh pasal 22 menggunakan NPWP atas nama vendor ataupun pihak ketiga. Jadi di sini kita centang di NPWP lain. Oke. Centang di sini. Lalu di sini akan tampil form pengisian NPWP-nya tadi. Oke. Di sini kita menggunakan contoh ya, vendor misalnya CV Saat tadi. Di sini kita masukkan NPWP-nya. Ya. Jadi kalau kita memasukkan NPWP dengan cara mengcopy, tentu untuk nama dan alamat tidak akan ditampilkan secara otomatis karena memang dia tidak ada pilihan atau dia tidak login otomatis ya. Jadi caranya kalau memang kita sudah copy seperti ini, kita back dulu ya, backspace dulu ya, kita hapus di sini 20, lalu kita masukkan lagi angka seperti semula ya, angka NPWP-nya. Nah, di sini dia login sebentar, lalu dia akan tampil. Ini nama vendornya sudah benar, alamatnya juga sudah benar. Tinggal kita memasukkan perhitungan PPN seperti pada simulasi tadi, misalnya di sini 4.500.000. Jadi kita masukkan angka 4.500.000 di sini ya. Oke, untuk uraian pembayaran kita sesuaikan dengan bukti ataupun pembukuan. Misalnya uraiannya pembayaran PPN atas pengadaan laptop pada kantor BKD oleh CV Saat. Oke, jadi pastikan sudah benar. Selanjutnya kita pilih buat kode billing. Oke, kita klik. Lalu selanjutnya kita masukkan kode keamanan yang ditampilkan secara default. Oke, selanjutnya kita pilih submit. Jadi ini keterangan billingnya ya, termasuk ID billing dan juga termasuk kode masa aktifnya. Selanjutnya kita pilih cetak ya. Di sini cetak, sehingga akan download otomatis. Lalu kita double klik. Untuk selanjutnya kita cetak ya billing ini untuk dibayarkan
pada teller ataupun secara online pada Bank Persepsi ya. Selanjutnya kita akan memproses ID billing untuk PPH pasal 22. Oke. Di sini kita pilih kosongkan ya, tombol merah. Oke. Untuk jenis pajak ya, PPH pasal 22 kita sesuaikan. Ya. Ini kode jenis setoran, kode jenis pajak, dan juga jenis pajaknya PPH pasal 22. Selanjutnya untuk jenis setoran ya, ini juga sama seperti penjelasan awal tadi, di sini oleh bendaharawan APBD. Oke, tahun pajak kita sesuaikan. NPWP ya, untuk PPH pasal 22 kita bayarkan atas nama NPWP pihak ketiga. Jadi ini yang dipilih. Oke. Untuk nomor NPWP-nya kita masuk tetap dengan cara yang sama ya. Jika belum tampil kita backspace 2 angka ya. Lalu kita masukkan kembali angka yang benar, akan muncul. Nah, selanjutnya kita lihat pada form perhitungan kita. Di sini misalnya untuk PPN ya 675.000. Di sini kita masukkan. Oke, untuk uraian Petoran PPH pasal 22 atas pengadaan laptop pada kantor BKD oleh CP Saate. Selanjutnya kita pilih buat kode billing, masukkan kode keamanan. Selanjutnya pilih submit ya. Diikuti dengan pilih tombol cetak. Lalu double klik pada file yang sudah di-download dan akan tampil ya printout dari ID billing PPH pasal 22 ini. Selanjutnya dicetak lalu dilakukan pembayaran pada Bank Persepsi. Jadi itu saja ya petunjuk cara membuat ID billing ya, PPN dan juga PPH pasal 22. Kami akan kembali dengan tutorial selanjutnya yakni tentang PPH pasal 23 dan juga PPH final pasal 4 untuk konstruksi. Saya Joe undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.